Penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Lowongan PPSU dan Damkar dibuka, para warga ramai mengantri di Pemprov DKI. Kejagung temukan 5,5 miliar rupiah di bawah kasur Hakim Ali Mutahro. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dan juga akan memberikan informasi yang lainnya. Selain 4 informasi tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam dari informasi Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin, Sumatera Selatan. Prabowo berharap gerakan ini memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi modern dan dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju kemandirian pangan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh inisiator GERINA, Ustaz Adi Hidayat, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa GERINA lahir dari keinginan kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan teknologi modern, salah satunya dengan penyebaran benih menggunakan drone. Saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Dalam sambutannya, Prabowo juga membagikan kisah yang diceritakan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengenai penggunaan lahan tidak produktif untuk ditanami padi. Ia memuji langkah ini sebagai terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan kepada Ustaz Adi Hidayat sebagai tokoh yang visioner dan berwawasan kebangsaan. Ia menilai sang ulama mampu merangkul semua golongan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila. Yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri.
inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dukungan terhadap gerakan seperti Gerina untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan nasional. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju kemandirian pangan Indonesia. Gerina menurutnya merupakan bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat, teknologi dapat menciptakan solusi nyata bagi masa depan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan kekayaan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakannya, terutama melalui upaya bersama dalam sektor pertanian. Hal ini disampaikan Prabowo saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi di Sumatera Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan bangsa dalam pemerintahannya saat ini. Ia memastikan bahwa kekayaan negara harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui upaya bersama dalam sektor pertanian. Hal ini disampaikan Prabowo saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi yang dilaksanakan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada 23 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Ia menekankan bahwa masa depan pertanian Indonesia sangat cerah dan pemerintah akan terus berupaya untuk mencapainya dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada. Kekayaan tidak boleh terpusat di segelintir orang. Kekayaan rakyat, kekayaan bangsa harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan ini bukti hari ini saya sangat terima kasih Menteri Pertanian dan semua jajarannya, semua stakeholder, semua unsur. Saya ucapkan terima kasih juga pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, pemimpin di daerah, kelompok-kelompok tani, semuanya bahu-membahu. Yang tadinya banyak yang tidak percaya, tidak yakin, sekarang di depan mata kita sedang melihat ini benar-benar sangat mungkin dan akan terwujud cita-cita kita. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia. Sekarang saja kita sudah bisa bantu negara lain. Kita bantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Dari segi kemanusiaan kita bantu, dan ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Prabowo juga mengajak semua pihak terkait untuk berani mengambil langkah-langkah besar dan terus berjuang demi mencapai tujuan tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan bahwa pemerataan kekayaan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan akan segera terwujud. Hal ini dilihat karena pemerintah telah menyetok beras hingga di atas 3 juta ton dan dapat dikatakan kebutuhan dalam negeri dipastikan aman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia dapat tidak melakukan impor beras hingga tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Zulhas beralasan impor beras tidak akan dilakukan lantaran hingga April 2025 pemerintah telah menyetok beras hingga di atas 3 juta ton. Sehingga menurutnya, stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah dipastikan aman. Terlebih nantinya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan terus melakukan tanam raya serentak. Maka Zulhas meyakini bahwa Indonesia akan panen besar dengan stok beras yang berlimpah.
Ini baru April, sampai akhir April akan stok beras kita akan di atas 3 juta ya Pak ya. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Kalau bahasa terangnya berarti kita yang tadinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai April kita sudah bisa swasembada ya. Itu. Apalagi sekarang Pak Mentan menggalakkan tanam lagi. Berarti kan tanam yang kedua Pak ya? Yang kedua. Rencana 3, dulu 1 kali. Ya, itu belum selesai perbaikan irigasi. Ya. Kalau tanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut Badan BMKG itu tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi kita akan berlimpah beras. Jadi kita akan panen besar lah tahun ini. April saja sudah swasembada ya, apalagi tanam lagi, irigasi jadi nanti. Dan Pak Mentan sekarang juga lagi ngejar terus pembangunan sawah-sawah yang baru. Ya, bangun sawah yang baru memang ada perlu waktu kan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya. Tapi itu pasti akan menghasilkan. Jadi saudara, kalau soal beras, jagung, ya saya sebagai Menko sudah cukup melihat dari jauh, karena sudah berjalan dengan sangat baik, ya. Karena kita punya tim, terutama Mentan yang tangguh, yang hari-hari di lapangan. Saya kira begitu. Hal ini bisa diartikan bahwa program utama Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan akan segera terwujud. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan bahwa wilayah Sumatera Selatan akan meningkatkan produksi padi hingga 3,7 juta ton. Dan hal ini disampaikan saat menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Sebagai respon mewujudkan swasembada pangan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Dalam hal ini Mentan menyebut bahwa target bulan ini dapat menanam 1,3 hektar lahan dengan target produksi hingga 7,5 juta ton dan jika dijadikan beras mencapai 3,5 hingga 4 juta ton. Terkhusus untuk wilayah Sumatera Selatan, Mentan mengatakan bahwa target produksi padi akan ditingkatkan dari tahun lalu, yaitu 3,7 juta ton. Ia pun turut senang karena serapan beras sampai April terhitung tinggi selama 10 tahun, dan untuk stok beras juga mengalami peningkatan hingga 3 juta ton. Alhamdulillah hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur, selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar bulan ini. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah serapan beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung, demikian produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan lebih tinggi. Maka dari itu Mentan yakin dengan adanya tanam raya serentak, maka produksi yang ada di Indonesia akan terus meningkat dengan tujuan mencapai ketahanan pangan nasional.
Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dalam surat wasiatnya, Paus Fransiskus memberikan instruksi yang sederhana mengenai pemakamannya. Ia meminta agar dimakamkan dalam tanah tanpa ornamen khusus, hanya dengan prasasti bertulis Fransiskus. Upacara penghormatan untuk Paus Fransiskus ini dilaksanakan pada Rabu 23 April 2025. Misa Requiem akan dimulai pada Sabtu mendatang, serupa dengan pemakaman Paus Benediktus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu 26 April 2025 mendatang, 6 hari setelah wafatnya pemimpin gereja Katolik tersebut pada Senin Paskah akibat serangan jantung dan stroke. Meski mendiang Paus telah menyederhanakan tata cara pemakaman dalam semangat kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya, upacara tersebut tetap akan berlangsung hikmat dan secara tradisi seiring dunia mengantarnya ke peristirahatan terakhir dan para kardinal bersiap memulai proses pemilihan pemimpin baru Tahta Suci Vatikan. Setelah sempat disemayamkan secara tertutup di Kapel Casa, Santa Marta, tempat tinggal Paus selama masa kepemimpinannya, jenazah dipindahkan ke Basilika Santo Petrus pada Rabu pagi. Di sana, peti jenazah akan dibiarkan terbuka selama 3 hari agar para kardinal serta umat dapat memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah pemimpin dunia telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam misa pemakaman. Presiden Argentina Javier Milei, meskipun sebelumnya sempat berseberangan dengan Paus dalam isu ekonomi, dirinya akan hadir pada peristirahatan Paus yang terakhir. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, yang dikenal dekat dengan Paus Fransiskus, juga dijadwalkan akan datang. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dikabarkan akan menghadiri misa tersebut. Liturgi pemakaman akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal yang juga memiliki peran sentral dalam proses konklav nantinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan orang siswa Sekolah Dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta menggelar aksi berduka atas wafatnya pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Mereka melakukan perarakan dari sekolah menuju gereja, membawa foto Paus Fransiskus. 1025 orang siswa SD Pangudi Luhur Santo Timotius Solo melakukan perarakan untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus. Perarakan berawal dari sekolah hingga gereja Santo Antonius Purbayan yang berjarak 400 meter. Dalam perjalanan, para siswa melakukan tabur bunga dan menyanyikan lagu pujian untuk Bapak Paus. Masing-masing siswa membawa setangkai bunga sebagai tanda turut berduka cita. Para siswa juga mengikuti misa untuk mendoakan mendiang Paus sekaligus perayaan Paskah sekolah. Siswa pun mengaku mengambil sikap keteladanan Bapak Paus yang sederhana dan cinta damai. Kegiatan kami hari ini tadi adalah merayakan Ekaristi untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang hari Senin lalu dipanggil Tuhan. Teladannya yaitu membawa kedamaian, kemudian kesederhanaan. Ya, kita turut sedih tapi juga bersuka cita karena Paus Fransiskus dapat bertemu kembali kepada Tuhan. Dengan aksi ini, pihak sekolah ingin menyampaikan pengetahuan mengenai sosok pemimpin umat Katolik sedunia dan keteladanan. Selain itu juga mengajak para siswa untuk bersimpati dan berempati. Hari ini kita bersama-sama anak-anak dan seluruh guru, terutama keluarga besar SD Pangudi Luhur Timotius Surakarta, untuk mendoakan mendiang Bapak Paus Fransiskus yang telah dipanggil 3 hari yang lalu. Jadi hari ini kita mendoakan dalam perayaan Ekaristi secara bersama-sama. Ya, sebenarnya ada banyak teladan ya, cuman yang terlihat sekali adalah soal kesederhanaan Bapak Paus sendiri dalam hayati hidup sebagai seorang religius, seorang paus pimpinan tertinggi gereja, tetapi mampu menunjukkan kepribadian yang sederhana. Dan tentunya juga ada hal-hal lain seperti bagaimana Paus Fransiskus ini membawa pesan perdamaian untuk seluruh dunia. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Tujuan khususnya yang pertama supaya bahwa anak-anak itu tahu pimpinan gereja kita tertinggi, pimpinan gereja tertinggi meninggal, lalu akhirnya sebagai seorang umat, seorang yang beriman, karena kita sekolah Katolik dan mayoritas juga Katolik, supaya anak-anak menghormati lalu juga mendoakan, dan akhirnya ada pesan yang bisa diambil dalam hidup Fransiskus sendiri untuk hidup anak-anak itu.
Sekolah sebelumnya juga mengajarkan pengetahuan mengenai sosok Paus Fransiskus di dalam kelas masing-masing. Tak hanya sosok Paus, namun juga literasi tentang proses pemilihan Paus selanjutnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Keuskupan Agung Medan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Seruan kepada para imam dan umat Katolik untuk berdoa khusus bagi kesejahteraan jiwa Paus Fransiskus dilakukan, sekaligus menggelar misa requiem di gereja masing-masing. Pasca wafatnya Paus Fransiskus pada Senin, para imam dan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Medan telah memanjatkan doa di sela-sela ibadah maupun misa umum yang mereka lakukan. Seperti pada ibadah novena Kerahiman Ilahi di Gereja Katedral Medan, Jalan Pemuda Medan. Dalam keterangan persnya pada Rabu siang di Catholic Center Jalan Mataram, Medan, Keuskupan Agung Medan juga menyuarakan pada para imam dan umat Katolik di wilayahnya untuk berdoa khusus bagi kesejahteraan jiwa Paus Fransiskus sekaligus menggelar misa requiem di gereja masing-masing yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada Jumat mendatang. Para imam juga diminta mengkoordinir agar sebanyak mungkin umat ikut dalam ibadah. Pada ibadah misa, kolekte yang dikumpulkan akan dikirimkan sebagai uang duka. Setelah pemakaman jenazah Paus Fransiskus, gereja memasuki 9 masa berkabung. Keuskupan Agung Medan juga menganjurkan seluruh umat untuk mendoakan pemilihan Paus yang baru. Ini satu, para imam diminta secara serentak mempersembahkan misa requiem bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan pada Jumat sore 25 April 2025. Jadi para imam diajak untuk mengkoordinir dengan sebaik mungkin agar sebanyak mungkin umat Katolik ikut dalam perayaan tersebut. Dan khusus untuk misa requiem ini, Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan menyusun tata perayaan Ekaristi khusus sehingga sungguh serentak, sungguh seragam. Dan juga dimintakan kepada para imam untuk menggunakan warna liturgi pada oktav Paskah warna putih. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mengumumkan utusan khusus yang akan bertolak ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus Sabtu ini. Adapun salah satu dari ketiga nama yang mencuat yakni mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pemerintah memastikan akan mengirim utusan khusus Indonesia ke negara Vatikan dalam rangka menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono membeberkan ada 3 nama yang muncul sebagai calon utusan khusus Indonesia untuk Vatikan, yakni mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, dan Ignatius Jonan. Kepastian utsus dari ketiga nama tersebut direncanakan akan diumumkan Presiden Prabowo secepatnya agar dapat bertolak ke Vatikan. Bapak Presiden berencana untuk mengirimkan utusan khusus dalam rangka menghadiri pemakaman beliau yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu mulai dari pukul 10 waktu setempat dan rencananya nanti beliau Pak Presiden akan memutuskan siapa yang akan berangkat untuk yang kemarin direncanakan adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Ciwandono, dan juga Bapak Ignatius Jonan yang pada saat kunjungan Pope ke Jakarta merupakan ketua panitia dari penyambutan tersebut. Saya kira itu informasi. Finalnya belum ada. Saya rasa hari ini akan diputuskan. Kita harapkan mereka akan tiba di sana sebelum pelaksanaan. Saya kira itu saja. Berangkatnya utusan khusus Indonesia ke Vatikan ini tidak hanya dilakukan saat pemakaman Paus Fransiskus, namun sebagai bentuk peningkatan hubungan antar kedua negara, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap pemimpin umat Katolik seluruh dunia tersebut.
Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait tim hukum Jokowi siap laporkan 4 orang dengan tuduhan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Usai jeda selengkapnya. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa tidak ada yang namanya matahari kembar dalam pemerintahan. Jokowi juga menyebutkan hanya ada satu pemimpin, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Isu matahari kembar yang kembali ramai di publik mendapat tanggapan langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada pemimpin ganda dalam pemerintahan. Baginya yang menjadi presiden hanya satu, yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil pemilu 2024. Jokowi juga menyebutkan bahwa pernyataan ini telah berkali-kali ia sampaikan untuk menekankan bahwa transisi kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan konstitusi. Sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu,
yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai menerima sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 21 April 2025 lalu. Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan para menteri dan wakil menteri merupakan hal yang biasa dan hanya untuk bersilaturahmi. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, mendukung terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Namun dukungan ini diberikan dengan syarat evakuasi dilakukan secara sementara, bukan permanen. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, menegaskan bahwa langkah kemanusiaan ini harus tetap berada dalam koridor yang tidak menimbulkan kontroversi serta tidak mengarah pada pemindahan penduduk secara tetap. Haidar menjelaskan bahwa rencana evakuasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan, termasuk kemungkinan pendidikan sementara di Indonesia. Namun setelah kondisi memungkinkan, para pengungsi diharapkan bisa kembali ke tanah air mereka, yaitu Palestina. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menghargai berbagai bentuk upaya bela Palestina yang dilakukan masyarakat dan mendorong agar perbedaan pandangan direspon dengan dialog terbuka. Yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh Trump. Saya yakin Indonesia punya kebijaksanaan politik sendiri dalam semangat bebas aktif dan yang tidak kalah pentingnya. Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri yang lalu, Retno Marsudi, itu begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti. Dan sikap politik ini tetap harus dipegang menjadi patokan utama. Jadi disinilah pentingnya saling pemahaman. Yang kedua, berbagai kelompok, tokoh, dan golongan yang punya komitmen yang sama untuk Palestina dan lahirnya negara Palestina merdeka. Ketika ada perbedaan, lakukan dialog, komunikasi, dan saya yakin juga mendorong saling pemahaman. Jangan sampai justru saling mengadjustment, saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Dan saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan. Meski mendukung langkah evakuasi, Haidar mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah berkomitmen memajukan sepak bola nasional sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Wapres juga menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung penuh PSSI untuk membentuk timnas yang tangguh dan ciptakan ekosistem sepak bola tanah air yang lebih baik. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melalui channel YouTube Gibran Rakabuming pada 22 April 2025. Gibran menyatakan bahwa perjalanan panjang sepak bola Indonesia bukan hanya sekedar skor di papan pertandingan, melainkan citra nyata dari sebuah keberanian dan mimpi besar bangsa. Pemerintah menurut Gibran terus berkomitmen memajukan sepak bola nasional sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga akan mendukung penuh PSSI untuk mendukung timnas yang tangguh dan ciptakan ekosistem sepak bola tanah air yang lebih baik. Saat ini ada 24 stadion siap digunakan. Selain itu, kita juga punya sekolah sepak bola serta training center di berbagai daerah yang bisa digunakan untuk berlatih dan melakukan pembinaan bakat sejak dini. Sebelumnya, Wapres Gibran mengapresiasi prestasi Timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta sudah membuka lowongan pekerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan, termasuk dengan posisi petugas prasarana dan juga sarana umum PPSU dan pemadam kebakaran. Saat ini Pemprov DKI sedang mempersiapkan sistem pendaftaran online sehingga proses perekrutan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien serta nyaman bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan kerja besar-besaran untuk 1.652 posisi PPSU dan 1.000 posisi Damkar tahun 2025. Pendaftaran dilakukan secara transparan dan tanpa biaya,
sehingga warga tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta. Untuk pendaftaran, pelamar PPSU kini cukup memiliki ijazah sekolah dasar dengan kemampuan membaca dan menulis yang baik, serta usia maksimal 58 tahun. Gaji PPSU mengacu pada upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2025 yang mencapai sekitar 5,4 juta rupiah per bulan, termasuk tunjangan BPJS dan THR. Sementara itu persyaratan dan gaji untuk damkar mengikuti ketentuan yang berlaku. Rekrutmen ini terbuka bagi seluruh masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang pendidikan. Melalui SPSE untuk memberikan peluang bagi seluruh calon yang memenuhi syarat. PPSU juga merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota. Gaji petugas PPSU yaitu mencapai lebih dari 5,4 juta rupiah. Sedangkan untuk pemadam kebakaran, mengikuti upah minimum provinsi 6,4 juta rupiah. Dari Jakarta, Adelia Satyarina, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menanggapi terkait tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat di media sosial. Tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya dinilai Jokowi sudah melewati batas. Presiden Joko Widodo terbang dari Solo ke Jakarta untuk menemui tim kuasa hukumnya, membahas secara khusus kasus tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di salah satu restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore. Usai bertemu dengan tim hukum, Jokowi menegaskan bahwa isu ini sudah melewati batas. Jokowi pun menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada tim kuasa hukumnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi tadi kayaknya di dalam guyon-guyon seru, Pak. Gimana, Pak? Tadi ngobrol apa aja, kayaknya guyon-guyon seru. Sama si aku. Ya, urusan. Ya, nanti tanyakan langsung aja ke tim kuasa hukum. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan telah mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti terkait tudingan ijazah palsu yang kembali viral di publik. Yakub Hasibuan, salah satu tim kuasa hukum Jokowi, menyebutkan akan melaporkan 4 orang ke pihak kepolisian dengan tuduhan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Tim kuasa hukum Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo turut bicara terkait tuduhan ijazah palsu yang dinilai sudah berlebihan. Tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti-bukti dukungan. Yakub mengungkapkan langkah hukum saat ini tengah dipersiapkan dan sudah masuk ke dalam tahap finalisasi. Yakub menyebutkan hingga saat ini sudah ada 4 orang yang terindikasi terlibat dan semua data pendukungnya telah dikumpulkan oleh pihaknya untuk dilakukan pelaporan ke pihak berwajib. Meski demikian, Yakub mengatakan langkah lanjut masih menunggu arahan terakhir dari Jokowi selaku pihak yang dirugikan. Sebagai kuasa hukum, melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di terkait apa sih, Bang? Media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Pasti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak ke kepolisian? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa Bang? Ada arahan terkait ijazah palsu khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Masih dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan siapa? Berapa persen juga Bang mungkin? Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan
tindak pidana di situ. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai bertemu antara sesama Menteri Luar Negeri, Estonia bakal menandatangani salah satu kerjasamanya dengan Indonesia di sektor digitalisasi. Kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat proses efisiensi untuk Indonesia di masa kini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menerima kunjungan bilateral dari Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tskana di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI. Dalam pertemuan ini, aspek digitalisasi menjadi poin yang sangat dominan ketika dibahas. Sugiono menerangkan aspek digitalisasi ini diperbincangkan melihat penggunaannya di negara Estonia dalam hal efisiensi di berbagai lini sektor kepemerintahan dan sosial. Dirinya berharap dapat menerima manfaat dari sofistikasi dunia digital negara di benua Eropa tersebut. We also discussed the deepening engagement between business communities. As we all know that Estonia is a highly digitalized nation, and that we believe that we can also benefit from the sophistication of Estonia's digital world. And in this regard, I also welcome the recent signing of MOU between Kadin and Estonian Chamber of Commerce and Industry yesterday. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tskana setuju dengan melakukan kerjasama dengan Indonesia soal digitalisasi, sehubung kesuksesan negara tersebut dalam menggunakan sistem ini. These kind words, Estonia is actually one of the most digitalized nation in the world. We have 100% of our public services online. Also, we are the best country, I think, in the world about cybersecurity, and we are ready to cooperate. We are going to sign our digital memorandum of understanding between two governments during the Ministry of Digitalization's meeting soon. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan proses digitalisasi tidak hanya di lini kepemerintahan, namun di berbagai bidang di tengah masyarakat sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, di antaranya uang 25 juta rupiah tercecer, warga bantu kembalikan ke pemilik. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara
dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara dan juga menemukan 5,5 miliar dalam dolar Amerika Serikat yang disembunyikan di bawah kasur. Penemuan ini terkait kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Muhtarom dan aparat peradilan lainnya. Uang senilai 5,5 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung di bawah tempat tidur Hakim Ali Muhtarom saat penggeledahan di rumahnya di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April lalu. Temuan ini terkait dengan skandal suap dan gratifikasi yang melibatkan vonis lepas 3 korporasi terdakwa kasus korupsi izin ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO. Momen penggeledahan terekam dalam video yang beredar memperlihatkan penyidik Kejagung menarik karung berisi uang miliaran rupiah dari bawah ranjang. Koper kecil berisi uang dalam plastik merah dan putih ditemukan menjadi bagian dari penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Ali Muhtarom dan aparat peradilan lainnya. Ali Muhtarom merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Selain dirinya, penyidik dari Jampitsus juga menetapkan 3 hakim lainnya sebagai tersangka, yaitu Hakim Muhammad Arif Nurianta yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atau PN Tipikor Jakpus, Hakim Juyamto, dan Hakim Agam Syarif Baharudin. Keempat hakim tersebut diduga menerima uang gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk mempengaruhi vonis lepas terhadap 3 terdakwa kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Para hakim dan kalangan peradilan tersebut kini tengah diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam skandal suap ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, uang 25 juta rupiah dalam pecahan Rp50.000 tercecer di Jalan Balangan, Kalimantan Selatan setelah tas pengendara motor terbuka. Warga yang berada di sekitar kejadian dengan jujur memungut dan juga mengembalikan uang tersebut utuh kepada pemiliknya. Uang puluhan juta rupiah dalam pecahan Rp50.000 tercecer di jalanan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Setelah seorang pengendara motor trail lupa mengancingi tas berisi uang tersebut. Uang tersebut berserakan di jalanan dan menarik perhatian warga sekitar. Melihat kejadian itu, warga segera turun tangan, memunguti uang yang tersebar di jalan. Mereka tidak tergoda untuk mengambilnya, melainkan berinisiatif mengumpulkan seluruh uang untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, pengendara yang kehilangan uangnya kembali ke lokasi setelah menyadari tasnya terbuka. Warga memastikan bahwa pria tersebut benar pemilik uang, lalu menyerahkan seluruh uang yang telah dikumpulkan. Menurut warga bernama Erni, uang belum sempat dihitung karena pemiliknya langsung datang. Kepala Seksi Humas Polres Balangan, Ibtu Eko Budi Mulyono, menyebut pengembalian uang hanya berselang 15 menit dari kejadian. Total uang yang ditemukan mencapai 25 juta rupiah dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Dari kejadian tersebut, tindakan jujur dan tulus para warga patut diacungi jempol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mesin pesawat Delta Airlines terbakar di Bandara Orlando, Florida, Amerika Serikat sebelum lepas landas menuju Atlanta pada Senin pagi waktu setempat. Sebanyak 282 penumpang dan 10 kru berhasil dievakuasi tanpa korban luka. Sebuah pesawat komersil milik maskapai Delta Airlines dilaporkan terbakar di Bandara Internasional Orlando, Florida, Amerika Serikat pada Senin 21 April 2025. Sekitar pukul 11:15 waktu setempat. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun @dilangwall di akun pribadinya, tampak api melahap bagian mesin sebelah kanan pesawat sebelum lepas landas.
serta terlihat kepulan asap hitam keluar dari badan pesawat. Insiden terjadi saat pesawat bersiap untuk terbang menuju Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, Atlanta. Menyadari situasi darurat, petugas segera mengevakuasi 282 penumpang dan 10 kru dari dalam pesawat dengan cepat dan tertib. Beruntung tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang dan awak berhasil dievakuasi dengan selamat dan pihak berwenang kini tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mesin pesawat tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Koja, Jakarta Utara berhasil diungkap dengan cepat oleh tim Opsnal Polsek Koja. Tak butuh waktu sehari, salah satu pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Peristiwa terjadi pada Selasa dini hari 22 April 2025 sekitar pukul 1:44 waktu Indonesia Barat. Korban Dinda Febriani, seorang wira swasta memarkir sepeda motornya di teras rumahnya di Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Tugu Selatan sepulang bekerja. Namun keesokan paginya motor tersebut sudah raib. Tak tinggal diam, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Koja. Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Alex Chandra menjelaskan, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat atau kurang dari 12 jam setelah kejadian, pelaku berinisial VK berhasil dibekuk di kediamannya yang masih berada di wilayah Koja. Sementara rekan pelaku yang diketahui bernama Kacong masih dalam pengejaran. Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku kini diamankan sebagai barang bukti. VK telah diserahkan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut, sementara saksi-saksi tengah diperiksa untuk memperkuat berkas perkara. Kasus ini ditangani berdasarkan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk selalu waspada dan tak ragu melaporkan tindak kriminal sekecil apapun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Padang Solok, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu dini hari 23 April 2025. Truk tersebut mengalami remblong serta menabrak pembatas jembatan dan rumah warga. Sebuah truk bermuatan CPO atau minyak sawit mentah mengalami remblong dan kehilangan kendali. Truk menabrak pembatas jembatan dan menghantam sebuah rumah warga yang berada di jalur menuju Situncau Lawik. Kecelakaan ini menewaskan 2 anak kecil yang tengah tertidur di dalam kamar bersama orang tua mereka. Kedua korban diketahui HM 5 tahun dan KV 3 tahun. Sementara itu orang tua Y serta 1 anak lainnya MR berhasil selamat meski mengalami luka-luka. Menurut Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Sosmedia, truk menghantam tepat di bagian kamar tempat para korban tidur. Benturan keras membuat dinding kamar roboh dan menimpa para korban. Truk yang dikemudikan oleh Bisriendra Nardi, 44 tahun, telah diamankan oleh unit Laka Lantas Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara evakuasi para korban dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Korban luka maupun meninggal dunia segera dilarikan ke Semen Padang Hospital. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.